Lovers, jumpa lagi kita dengan Mas Ari dari Galeri Pusaka Indonesia. Kita ngopi bareng, ambil kopi yang terenak dari seluruh Nusantara, seduh, udek, tarik kursi, duduk bareng Mas Ari. Kita bahas pusaka Indonesia yang otentik dan telah dikurasi dari seluruh penjuru Nusantara yang merupakan koleksi-koleksi terbaik daripada Galeri Pusaka Indonesia. Episode kita kali ini kita akan membahas keris Blambangan dengan pamor unik yang pasti banyak dicari dan sulit dibuatnya. Proses pembuatannya menjadi level empu tersendiri. Kenapa Blambangan? Blambangan muncul sebagai kadipaten dalam kerajaan Majapahit di ujung Pulau Jawa yang memiliki gaya sendiri. Berwibawa, mbalelo. Kalau hari ini mungkin kita bilang kadang bonek, punya percaya diri yang luar biasa, yang nantinya akan menjadi sebuah kerajaan tersendiri dalam pertumbuhannya. Blambangan secara militer, peralatan pastinya masih kalah dengan Majapahit. Tetapi tidak serta-merta membuat mereka merasa kecil dan harus tunduk kepada Majapahit. Jadi abad ke-15 tercatat dalam sejarah otentik, Blambangan punya keberanian untuk mengambil keris Jalak Sumelang Gandring milik Prabu Brawijaya II yang di Majapahit disimpan di dalam gedung pusaka. Nah, gedung pusaka ini nggak sembarangan. Ya, Lovers harus tahu gedung pusaka adalah tempat penyimpanan barang berharga milik kerajaan yang pastinya dikawal oleh pengamanan berlapis dan terkadang mungkin lokasinya dirahasiakan. Ini jantanan ini. Gila ini. Nah, bayangkan ya. Hari ini ya, supaya lebih mudah coba kita gambarkan. Mobil kepresidenan yang diparkir di lingkungan istana, dikawal pas pampres, terus ada yang nyolong di depan mata. Coba. Tanpa tahu sampai dengan hari ini siapa yang nyuri. Apa nggak gila? Seluruh tim pengaman dan tim intel Kerajaan Majapahit berkumpul. Dan kemudian keputusan yang mereka ambil, identifikasi setelah melalui pastinya verifikasi dan tarik sandi juga dikirim dan sebagainya. Diketemukan bahwa yang punya keberanian dan kemampuan untuk melakukan itu adalah Blambangan. Di situ luar biasanya. Ini sudah apa ya, kalau zaman dulu wirang itu aib itu ya mempermalukan. Segitu besar kerajaan Majapahit dari ujung Malaka sampai ke ini ya, daerah kekuasaan Majapahit pada saat itu juga masih merupakan tinggalan Raja Hayam Wuruk waktu Pati Gadang Mada. Jadi tidak sebatas hanya di lingkup kerajaan Majapahit yang kecil di Jawa, tetapi masih luas. Sehingga pasti kekuatan militernya juga sangat luar biasa. Tetapi Blambangan berhasil mencurinya. Ini kan aib. Jadi kemudian strategi yang mereka putuskan adalah Majapahit akan mengutus seorang empu yang paling canggih pada saat itu. Dipilihlah Empu Supamandrangi. Empu yang
dianggap paling mumpuni secara kemampuan, strategi, dan kanuragan untuk mencari keris tersebut. Ya kemungkinan Empu ini juga punya profesi double sebagai agen intelijen, kan gitu. Jadi ahli sandi Yuda juga. Jadi mungkin nggak sembarang karena sekedar hanya Empu kemudian diberikan tugas yang sangat luar biasa ini. Nah, nantinya kalau sudah terbukti memang ada di sana, baru nanti Empu akan mencari cara bagaimana untuk dipikirkan, dibahas dan sebagainya. Tetap aja Majapahit tidak berani mengambil resiko secara paksa. Jadi bukan enforcement, bukan hard enforcement. Karena ini kan bagian kadipaten dari kerajaan Majapahit. Kalau dalam pengertian law enforcement ya tinggal dikirim satu peleton dengan persenjataan lengkap, tapi mereka tidak berani mengambil risiko. Sehingga mereka berstrategi untuk membuat duplikat. Kemudian nanti yang asli dibawa kembali ke Majapahit. Makanya yang dikirim adalah Empu Supamanandang. Cara itulah yang dipilih oleh tim daripada kerajaan Majapahit. Nah, dari sini kita bisa lihat bagaimana Blambangan ini secara area mungkin kecil tetapi nggak teli. Kalau istilah orang Jawa Timur yang nggak teli. Kecil tapi bikin pusing. Nah, bahkan setelah akhirnya Majapahit runtuh pun, Blambangan ini mereka tetap berdiri menjadi sebuah kerajaan tersendiri yang daerahnya sekarang kita sebut Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang. Nah, sudah disambungkan oleh jalan tol juga sampai dengan ke arah Banyuwangi. Ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Kemudian Sang Empu Mandrangi memikirkan bagaimana cara untuk bisa melakukan penetrasi ke kerajaan Blambangan. Sehingga dia berganti nama. Berganti nama menjadi Empu Pitrang. Ini populer. Nama Empu Pitrang pun di lingkungan kolektor keris juga populer. Tapi sedikit yang tahu bahwa munculnya nama Empu Pitrang disebabkan oleh latar belakang cerita yang tadi. Dia harus menetap lama di Blambangan karena harus melakukan investigasi. Dia harus melakukan penetrasi. Pilihannya adalah dia mengabdi ke Kadipaten Blambangan. Sampai punya istri. Loh, luar biasa orang ini. Mengabdi menjadi abdi, dapat istri putri Blambangan. Kalau tidak luar biasa, ya, punya kemampuan approach, punya kapasitas manajemen mungkin ya dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga berhasil melakukan penetrasi segitu jauh. Nah, sampai berhasil menemukan keris dan akhirnya membuat duplikatnya ditinggal, aslinya dibawa balik ke Majapahit tanpa Blambangan tahu. Itu yang luar biasa dari pelaksanaan tugas Empu Pitrang. Nah, pada masa pelaksanaan tugas investigasi tersebut, di dalam pengabdiannya kepada kerajaan Kadipaten Blambangan, Empu Pitrang juga menghasilkan keris ini. Keris yang sulit sekali pembuatannya dan memakan waktu yang lama. Lihatlah keindahannya. Mahakarya Empu yang paling tersohor, Empu Pitrang atau Empu Supamandrani. Warangkanya ladrang Surakarta, bahan kayu cendana. Keharumannya masih tersisa sampai dengan setelah sekian ratus tahun. Handle kayunya tayuman, luar biasa indah. Mendaknya perak, ada selut perak berhias batu yakut. Dan pendoknya ini desainnya adalah Blewahan Surakarta. Kita akan lihat lebih jauh.
keindahan keris ini. Luar biasa. Bobotnya pun sangat luar biasa. Panjang bilahnya 36,5 cm. Keris ini berdapur Carubuk Luk 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena ada gerenengan dan 1 lambe gajah. Ini kita lihat, luar biasa. Makna carubuk dapur keris ini adalah manusia harus bisa memilih mana yang baik sesuai norma dan ajaran yang ada. Ora sak karepe dhewe. Dan jangan bosan untuk berbuat baik karena Tuhan akan menyertakan pertolongan. Inilah filosofi terdalam daripada carubuk. Kalau mau dapat pertolongan dari Tuhan, maka berbuat baik sesuai norma dan ajaran yang ada. Carubuk 7 luk, 7 itu artinya dalam bahasa Jawa pitu, pitulungan. Artinya Tuhan selalu ada untuk memberikan pertolongan. Inilah refleksi daripada desain dapur tersebut. Pamornya adalah belarak sineret, luar biasa detail dan indah. Ini adalah pamor yang paling mahal karena tingkat kesulitan pembuatannya dan sekarang paling banyak dicari untuk koleksi. Pamor, bagaimana cara membuat pamor tersebut? 1 bilah besi ditempa, ditekuk lagi, ditempa lagi, ditekuk lagi. Yang keris rata-rata itu sampai dengan 300 lebih. Bahkan sampai dengan 500 proses tempa dan lipat. Tetapi untuk keris-keris yang luar biasa, pastinya sampai dengan 1000 kali langkah tempa dan lipat. Itulah sebegitunya sophisticated dan detailnya proses pembuatannya. Jenis pamornya miring. Jenis pamornya miring, dan ini adalah pamorekan, artinya sengaja direncanakan oleh sang empu. This is a by design, by order, and planning by the empu sebelum pamornya itu diproses. Ini berbeda dengan pamor tiban, artinya waktu proses lipat dan tempa munculnya adalah random. Tetapi belarak sineret ini adalah suatu pamor yang memang sudah direncanakan dari awal. Sehingga memang pembuatannya sangat sulit dan memakan waktu lama. Dan motifnya ini dibuat menyerupai daun kelapa dan pelepahnya. Ini loh, kita lihat ya. Daun kelapa dan pelepah ini kan jumlahnya banyak. Bagaimana ini bisa begitu rapi? Begitu rapi. Dari ujung bawah sampai ke ujung bilah. Ini betul-betul rapi dan detail. Sehingga orang bolehlah ngaku punya keris empu pitrang, tapi apakah kualitasnya bisa seperti ini? Masih terjaga. Ini menjadi sangat larang, Cak. Mahal. Ya, larang ini. Karena pamornya perfect. Dilihat dari kerapian pamornya sangat detail. Orang dulu nyebutnya pamor nyekrat. Pamor nyekrat. Mas Ari nyebutnya embos. Timbul. Dan bisa dirasakan. Timbulnya ini bisa dirasakan. Dan pamornya masih utuh. Sesuai detail yang ada. Dari bawah ke atas. Padahal ini bilah keris dari abad ke-15. Tahun 1400-an. Hari ini tahun 2021. Ngitung dewe, pencet kalkulator petung dewe ratusan tahun. Ya, karena dibuat dari material berkualitas oleh empu yang mumpuni. Tuahnya ini menambah kewibawaan, kepemimpinan,
mudah bergaul, dihormati, sekaligus disayang orang di sekitar. Susah, dihormati dan disayang itu susah. Ya. Jadi apa yang terrefleksi di dalam keindahan keris belarak Sinerek ini? Ini adalah refleksi dari tujuan kita hari ini untuk terus dihormati dan disayang. Galeri kita masih punya ratusan pusaka Indonesia lainnya. Makanya untuk pecinta langsung subscribe channel ini, nyalain lonceng biar nggak ketinggalan. Ya. Ngopi bareng Mas Ari. Yang pecinta boleh komentar di bawah ini kalau ada kritik, saran. Ya. Dan kalau ada request misalnya pusaka di rumah ingin dibahas bareng Mas Ari, silahkan hubungi Galeri Pusaka Indonesia. Jangan ngaku pecinta pusaka kalau belum ngopi bareng Mas Ari dan kita bahas sejarah panjang budaya Indonesia. Saya bukan